emulatornya, kemudian pilih start, kemudian pilih launch. Oke, dia akan jalan. Nah, seperti ini. Perlu diingat, ini prosesnya akan terus jalan. Jadi jika sebagai contoh, ini ibaratnya kita menjalankan operasi sistem di dalam operasi sistem lainnya. Jadi kita menjalankan OS Android di dalam contoh ini saya menjalankan di dalam OS Windows 7. Oke, dia akan loading. Emang sedikit lebih lambat, apalagi kalau banyak yang terbuka program-program dan sesuai dengan RAM Anda juga. Jadi sabar-sabar saja jika mungkin terasa agak lambat. Yang penting lihat di bagian atasnya, jika masih tidak ada tulisan not responding, artinya tidak ada masalah, ditunggu saja. Sabar-sabar aja sambil menunggu, kita akan kembali. Nah, perlu diingat, ini emulatornya jangan ditutup, dibiarin saja. Kita minimize seperti itu. Jadi jangan ditutup, bahkan saat Anda menjalankan program pun jangan ditutup, biarkan saja terbuka seperti itu. Karena kalau misalnya kita tutup, artinya kita membooting lagi dari awal Android OS nya. Jadi silakan kita tutup. Ini untuk Android SDK ini kita tutup saja. Oke, nah berikutnya kita sudah menginstal Java EJDK, kita sudah menginstal Android ADT-nya, sudah menginstal Eclipse-nya, kita juga sudah menambahkan emulatornya. Maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita akan mencoba membuat sebuah project baru. Ya, kalau dalam buku-buku biasanya disebut project Hello World. Nah, kita silakan buka itu. Kita buka mulai dari file, kemudian kita pilih new. Nah, di sini saya sudah ada Android project. Tapi jika di tampilan Anda belum ada, Anda bisa pilih di other, kemudian pilih yang di bagian Android. Nah, Anda buka. Di sini ada pilihan Android project, ada test project, ada XML file. Yang kita pakai itu ada Android project. Jadi ini akan membuat sebuah Android project baru dengan file-filenya. Kemudian jika nantinya Android ini XML-nya layout, maksud saya, akan bekerja dengan file XML. Nah, yang digunakan adalah Android XML file. Jangan gunakan yang XML yang di bawah ini. Kita akan menggunakannya Android XML. Jadi akan langsung sudah tergenerate ini XML untuk Android. Jadi tidak akan buat kita rumit. Oke, jika sudah, kita pilih Android project, kemudian pilih next. Nah, kita akan diarahkan pada halaman ini. Ini ada project name. Project name ini adalah nama project yang akan tampil di bagian kiri sini, Package Explorer. Misalnya saya tulis Hello Android. Oke. Kemudian ini adalah targetnya. Kita ingin menggunakan OS yang berapa? Oke, sebelumnya di sini ada pilihan create new project. Kalau create new project artinya kita akan buat project baru, sedangkan existing resource sebenarnya kita akan membuka. Tapi untuk membuka project yang sudah ada, saya akan lebih menyarankan untuk menggunakan import. Nah, nanti jika kita menggunakan create project, otomatis di sini location-nya akan terbuka. Kita bisa pilih di mana project-nya berada, atau pilih ini create project. Oke, create project from existing simple. Oke. Nah, di sini kalau existing simple artinya kita menggunakan yang sudah ada bawaan dari si Android-nya, kadang APIs atau apa. Jika kita mencoba, kita bisa buka. Tapi ini kita coba di new project. Kemudian ini pilihan build targetnya, kita akan menggunakan OS versi berapa? Ada 16, 2.1, 2.2, dan 2.3. Saya menggunakan 2.2 sesuai dengan emulatornya. Jadi kalau emulatornya 2.2, kita buat juga 2.2 atau yang lebih rendah daripada itu, 1.6 boleh, tapi jangan 2.3 karena nanti tidak jalan seperti itu. Kemudian application name ini akan tampil pada bagian atas dari aplikasi, nama aplikasi kita. Nah, itu jadi boleh saja untuk tidak terpisah dari spasi. Misalnya hello diskusi Android seperti ini. Dan package name-nya kita bisa tuliskan diskusi android.com.hello. Oke, jika sudah di create activity-nya. Nah, create activity, jika kita centang maka sistem akan membuatkan satu activity. Activity ini ibaratnya kalau di C itu ada integer main void-nya, kalau misalnya di Java itu ada main string args-nya, kemudian kalau di JTMA itu ada yang namanya method. Nah, ini create activity. Jadi pada dasarnya Android bekerja pada
activity. Jadi setiap yang ditampilkan di dalam layar atau di view itu akan extend activity. Di sini kita bisa buat namanya dibebaskan, tapi saya akan membuat namanya main activity. Kemudian SDK version. SDK version adalah SDK yang bisa digunakan, minimum SDK yang bisa kita gunakan untuk menjalankan aplikasi ini. Saran saya tetap disesuaikan. Jadi kalau 2.2 maka kita bisa menggunakan 8. Tapi bisa ditulis lebih rendah, tapi biasanya akan ada warning. Misalnya kita tulis 4 untuk 1.6, maka biasanya akan ada warning di sini, the API level tidak sesuai. Tapi jika mau, tapi sebenarnya bisa dijalankan. Oke, kita pilih 8, kemudian kita langsung pilih finish saja. Jika Anda sudah pilih finish, bisa dilihat di sebelah kiri ada project Hello Android. Silakan klik tanda panahnya untuk membuka project. Nah, kita bisa lihat di sini sudah terdapat beberapa folder. Ada folder src, ada folder gen, ada folder Android 2.2, asset, trash, dan lain-lain. Jadi saat Anda membuat sebuah project, maka yang akan terbuat adalah 4 file. Ada 4 file yang akan langsung terbuat otomatis, yaitu activity.java tadi yang kita buat di awal. Kemudian pada REST ini, itu akan ada main.xml dan string.xml. Kemudian ada Android manifest, kemudian default properties, dan untuk yang setahu saya 2.2 ke atas kalau tidak salah sudah ada prograd.cfg untuk menjaga agar kita tidak scriptnya tidak bisa dibaca, tidak bisa decompile seperti itu. Oke, main activity Java kita bisa klik 2 kali. Nah, saat kita memilih create activity tadi, maka otomatis file ini akan langsung extend activity seperti ini. Nah, karena ada extend activity, dia langsung membuat juga konstruktornya seperti ini. Oke, seperti ini. Jika sudah, nah ini tampilan awal seperti itu. Selanjutnya ada juga yang namanya r.java. Nah, ini r.java. Ini file generate, jadinya jangan di otak-atik, dibiarkan saja. Dia akan otomatis membuat saat kita membuat identifier. Jadi di sini mereka sudah menuliskan bahwa ada hello, ada icon name, ada main, dan ada icon. Icon ini apa? Icon ini gambar, kita bisa lihat di drawable HDPI, LDPI, dan MDPI. Bedanya apa? Kalau HDPI itu high definition, ini low definition, dan ini medium. Jadi ini tergantung ukurannya. Jadi ada ukuran mini, ada ukuran yang ini 3,2, ini ukuran yang 800 VGA tadi, 480 kali 800 kalau nggak salah. Kemudian di sini LDPI ini yang kecil, 2,4 in kalau nggak salah saya. Kemudian ini ada yang 3,2, itu 320 dikali 480. Kemudian ada layout. Nah, di sini ada main XML. Oke, di sini ada main XML. Kita bisa buka main XML. Jadi konsepnya nah seperti ini. Kita bisa pilih, jika kita pilih 2,7 itu yang kecil, mini tadi, kita bisa pilih yang 3,2 in. Nah, dia akan lebih besar. Kemudian jika sudah, kita pilih yang di jangan di GUI-nya seperti ini, graphical layout, kita pilih yang di editornya, yang .xml. Nah, tampilannya awal akan seperti ini. Ini tadi Android XML file, dia akan membuat seperti ini. Jadi untuk menentukan bahwa ini adalah file XML dari Android, bawaannya akan seperti ini. Ini maksudnya apa? Bahwa di sini kita menggunakan layout linear layout. Kemudian di dalam linear layout ini ada sebuah text view. Text view ini akan menampilkan tulisan seperti itu. Konsepnya kita akan membuat desain dari UI, user interface dari aplikasi itu menggunakan main XML. Jadi kita bisa buat, misalnya di sini kita bisa lihat tampilannya di graphical layout. Ada tulisan hello world main activity. Itu adalah isi dari ini dia, teks string halo. Jika ini kita rubah menjadi misalnya diskusi android.com, maka ini kita simpan, pilih graphical layout, otomatis dia akan berubah jadi diskusi android.com. Nah, ini adalah tampilannya.